Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Lutfi Tainurwasti dengan NIM 230200744093 dari kelas PBSI 23C. Di sini aku ingin menceritakan pengalamanku lolos SNBT 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Nah, berawal dari kelas 10, menurutku bener-bener berantakan. Kenapa? Karena waktu kelas 10 itu pelajarannya dilakukan secara daring. Nah, karena dari itulah aku kurang menguasai materi-materi yang disampaikan oleh guruku. Waktu kelas 10 banyak sekali kendalanya, contohnya seperti sinyal yang sangat amat mengganggu pelajaran ketika dilakukannya Zoom atau Google Meet. Karena itulah yang membuatku kurang menguasai materi di kelas 10. Di situ aku takut kalau nilai aku kurang stabil, karena waktu kelas 10 aku sudah punya planning untuk masuk di perguruan tinggi melalui jalur rapot. Namun waktu ujian berlangsung, ternyata nilai rapot aku alhamdulillah stabil mulai dari semester 1 dan semester 2. Kemudian lanjut di kelas 11, di sekolahku ini mulai dilakukan pelajaran secara offline dan online. Setiap kelas itu dibagi menjadi 2 sesi, offline dan online. Nah, dari situlah aku sedikit demi sedikit mulai memahami materi yang disampaikan oleh guruku. Kemudian aku juga mulai mengenal teman-teman baru, lingkungan baru, semuanya baru. Karena lingkungannya masih fresh, masih baru, aku sangat amat senang menjalani masa-masa di kelas 11. Nah, dari situ kenapa semua bilang kalau masa-masa kelas 11 itu sangat menyenangkan? Ya karena masa-masa kelas 11 itu masih baru, jadi masih senang gitu, masih masa-masa senang. Dan kelas 11 itu aku menyukai pelajaran matematika karena gurunya sangat amat menyenangkan. Dari situlah aku sangat menyukai pelajaran matematika. Nah, waktu kelas 11 itu aku mendengar salah satu temanku yang ikut akselerasi itu lolos di perguruan tinggi melalui jalur rapot. Nah, karena aku mendengar informasi tersebut, aku bertanya kepada temanku yang lolos di perguruan tinggi melalui rapot. Aku bertanya tips-tips supaya bisa lolos eligible di perguruan tinggi. Dan dia pun memberikan tips untuk tetap menjaga nilaiku stabil di kelas 11 dan 12. Nah, selain itu dia juga memberiku saran untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu tanpa ditunda-tunda, karena itu sangat amat berpengaruh kepada nilai rapot. Kemudian setelah aku diberi saran dan tipsnya, aku mulai menjalani kelas 11 dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu meskipun ada nangisnya sedikit-sedikit, karena waktu itu ada tugas yang harus aku kerjakan sampai begadang, dan itu sangat amat membuatku sedih sekali. Karena waktu SMP aku tidak pernah atau jarang sekali begadang, namun di waktu SMA ini aku sering sekali begadang karena ada tugas yang harus dikerjakan supaya nilaiku tetap stabil. Nah, waktu ujian berlangsung, alhamdulillah aku mulai mengerjakan ujian itu dengan baik karena aku memahami materi-materi yang disampaikan oleh guruku. Alhamdulillah nilai aku di semester 4 dan 3 ini sangat
stabil, naik gitu. Itu aku seneng banget, kayak wah ini kesempatan aku buat masuk di eligible. Tapi aku juga tidak bisa berharap penuh karena banyak pesaing di sekolah aku. Kemudian waktu kelas 12 ini aku udah mulai mikir aku mau ke universitas mana, jurusan apa. Waktu kelas 11 itu aku berkeinginan untuk masuk di Universitas Negeri Surabaya di jurusan pendidikan bimbingan dan konseling. Itu pilihan aku yang pertama. Dan aku belum memikirkan untuk pilihan kedua. Waktu menjalani kelas 12, aku sangat amat deg-degan karena aku sangat ingin sekali menjadi salah satu mahasiswa yang masuk di eligible. Waktu pengumuman eligible tiba, aku sangat gembira tentunya, senang, terharu, nangis, gimana lah, pokoknya senang karena ada namaku di situ. Nah, kayak itu adalah kunci emas untuk membuka pintu gerbang ke perguruan tinggi. Waktu SNBP pun tiba. Setelah aku mulai daftar dan aku bertanya pada orang tuaku untuk pilihan yang kedua itu apa. Kemudian mamaku menyarankan untuk masuk di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena mamaku pengen banget aku menjadi seorang dosen gitu. Karena itulah waktu SNBP aku mendaftar pendidikan bimbingan konseling dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Waktu demi waktu mulai berlalu dan tibalah saatnya pengumuman SNBP. Waktu pengumuman SNBP ini aku benar-benar deg-degan. Aku seharian mengurung diri di kamar. Aku berdoa minta pada Allah semoga aku bisa diloloskan di perguruan tinggi melalui jalur ini. Waktu pengumuman tiba dan aku buka, kalian tahu nggak? Kalian tahu ternyata aku tidak lolos di SNBP. Aku nggak nangis, aku cuman nyesek, sedih gitu aja. Kenapa aku tidak lolos di SNBP padahal aku sudah mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Selama ini aku selalu menjalani sekolahku dengan serius. Aku iri dengan teman-temanku yang lolos di SNBP. Kemudian aku bangkit lagi dan mulai daftar di SNBT. Di SNBT ini aku tidak ada persiapan sama sekali karena aku sangat amat berharap penuh dengan SNBP ini. Nah, karena itulah aku mulai mengikuti tryout online yang ada di Instagram. Kemudian aku mengikuti bimbel di daerahku. Nah, waktu UTBK tiba, waktu tes SNBT itu tiba, aku benar-benar deg-degan. Aku takut kalau aku nggak bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, terutama di penalaran kuantitatif dan matematika. Itu aku takut kalau aku nggak bisa, takut kalau waktunya nggak cukup, takut kalau ada soal yang kosong. Namun ternyata alhamdulillahnya aku bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Kemudian waktu berlalu dan pengumuman UTBK, pengumuman SNBT ini tiba. Disitulah aku deg-degan, aku mengurung diri juga. Nah, waktu aku buka, aku benar-benar teriak, nangis, dan aku langsung telepon ke orang tuaku bahwa aku lolos di Universitas Negeri Surabaya di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, dari situlah pengalamanku mengikuti SNBT. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.